Hello citizen, ketemu lagi dengan saya Silvan Egisti Nugraha. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagian pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak sekali ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara kita. Karena itu, dibutuhkan upaya bela negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun apa sih itu bela negara? Kalau kita artikan secara sempit, dalam konteks Indonesia, bela negara dapat diartikan sebagai upaya setiap warga negara untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya dari segala bentuk ancaman. Upaya bela negara itu sendiri memiliki beberapa dasar hukum. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hal tersebut diatur dalam pasal 27 ayat 3, 30 ayat 1, dan juga 30 ayat 2. Silahkan kalian buka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kemudian baca dan pahami isi dari setiap pasal-pasal tersebut. Selain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bela negara juga diatur misalnya dalam ketetapan MPR. Ada nomor 6 tahun 73, kemudian nomor 6 juga tahun 2000, dan nomor 7 tahun 2000. Silahkan kalian cari isi dari setiap ketetapan tersebut, kemudian kalian pelajari secara mandiri. Sementara itu dalam undang-undang juga diatur mengenai bela negara. Sudah tidak bingung kan bedanya antara undang-undang dasar dan juga undang-undang? Itu sudah kita bahas. Oke, kita balik ke materi. Nah, di sini ada sekitar 6 undang-undang yang mengatur mengenai bela negara. Silahkan kalian pelajari dan baca masing-masing setiap undang-undang tersebut. Tidak akan saya rinci di sini karena akan panjang sekali videonya kalau kita bahas dengan rinci. Jadi, silahkan baca dan pelajari secara mandiri. Nah, namun sebagai gantinya, saya akan berikan sedikit atau salah satu undang-undang yang membahas mengenai bela negara, yaitu mengenai pertahanan negara. Tepatnya ada di pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, undang-undang ini mengatur keikutsertaan warga negara dalam usaha membela negara. Nah, pembelaan negara ini diselenggarakan melalui pertama, pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, pelatihan dasar militer secara wajib, kemudian mengabdi sebagai TNI, baik secara sukarela maupun wajib, dan pengabdian sesuai profesi. Jadi, upaya kita dalam mempertahankan negara itu tidak selalu dengan wajib militer atau lewat kekerasan atau mendaftar jadi TNI, tapi juga bisa dengan belajar PPKN atau kewarganegaraan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian bisa juga dengan mengabdi sesuai profesi kita. Ngomong-ngomong, ketika kalian menonton video ini, kalian juga sedang belajar pendidikan kewarganegaraan. Jadi saat ini kita sedang melakukan upaya pertahanan negara atau bela negara. Berikutnya, kita akan mempelajari mengenai perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ada beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan perjuangan secara fisik yang dilakukan dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa contoh upaya mempertahankan Negara Republik Indonesia lewat perjuangan fisik. Yang pertama ada pertempuran 5 hari di Semarang, berlangsung pada tanggal 15 sampai 19 Oktober tahun 45. Peristiwa ini bermula ketika 400 tawanan Jepang di pabrik gula di Semarang memberontak ketika hendak dipindahkan. Kemudian ada juga pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Hal ini dilatar belakangi kekecewaan rakyat Surabaya yang merasa dikhianati oleh pihak sekutu.
Kemudian berikutnya ada pertempuran Ambarawa yang menjadi saksi kemampuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman yang berhasil memukul mundur pasukan sekutu. Berikutnya lagi ada pertempuran Medan Area ditandai ketika sekutu membebaskan pasukan Belanda yang menjadi tawanan perang. Selanjutnya mereka dipersenjatai kembali dan menjadi tentara di Medan. Sikap ini jelas dianggap melecehkan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan memancing perlawanan dari pihak pemuda Indonesia. Kemudian ada peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi karena pasukan sekutu yang menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata dan disusul ultimatum agar tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung, bagian utara. Namun rakyat Bandung tidak mengindahkan ultimatum tersebut, sehingga seperti yang kita ketahui muncullah peristiwa Bandung Lautan Api di mana kota Bandung dibakar oleh warganya sendiri karena tidak mau fasilitas atau kotanya digunakan oleh Belanda. Kemudian ada peristiwa Merah Putih yang terjadi karena pasukan Nica mulai bertindak sewenang-wenang serta menahan sejumlah tokoh Indonesia, sehingga mengundang reaksi dari rakyat Manado. Ada juga peristiwa Perang Puputan Margana terjadi karena pasukan Belanda mendarat di Bali dan kemudian Belanda ingin membentuk Indonesia Timur namun ditolak oleh rakyat Bali. Itu adalah beberapa contoh mengenai usaha pertahanan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur fisik atau kekerasan. Nah, saya tidak merinci bagaimana peristiwanya karena akan sangat panjang sekali videonya. Silakan dicari informasi di media lain, namun kurang lebih itu adalah beberapa contoh mengenai upaya mempertahankan NKRI melalui jalur fisik. Selain jalur fisik, ada juga perjuangan lewat diplomatis. Nah, ini ada beberapa contohnya, mulai dari perundingan Linggajati, ada juga KTN, yang kemudian mengadakan perundingan Renville, ada juga misalnya perundingan Romroyen, dan juga ada konferensi meja bundar. Itu adalah beberapa bisa dibilang usaha kita dalam mempertahankan Indonesia lewat jalur diplomatis. Saya tidak akan merinci kembali sih mengenai beberapa sidang atau konferensi serta pertemuan ini karena ini sudah kita bahas sebelumnya. Yang belum tahu mungkin bisa pelajari lagi bukunya atau bisa browsing ke tempat yang lain. Tapi intinya kita bangsa Indonesia bisa mempertahankan negara Indonesia ini lewat jalur fisik, juga bisa melalui jalur diplomasi. Dan kita sebagai bangsa Indonesia bisa ikut kok atau bisa juga kok menjadi warga negara yang mempertahankan negaranya. Hal tersebut bisa kita lakukan dengan belajar pendidikan kewarganegaraan, ya seperti yang sedang kita lakukan. Kemudian kita juga bisa mengikuti pelatihan dasar militer secara wajib atau wamil, atau kita juga bisa bergabung dengan Tentara Indonesia atau Polisi Republik Indonesia secara sukarela ataupun wajib untuk mempertahankan serta melindungi negara kita. Dan kalaupun kita tidak berprofesi sebagai tentara, ataupun sedang tidak ada wajib militer saat ini, atau bahkan sudah bukan pelajar sehingga jarang belajar pendidikan kewarganegaraan, kita masih bisa kok mengabdi kepada negara sesuai dengan profesi kita masing-masing. Misalnya saja rekan-rekan tenaga medis yang saat ini sedang mengabdi kepada negara dengan cara mengabdi sesuai profesinya, yaitu sebagai tenaga medis, di mana Indonesia saat ini sedang berjibaku melawan corona dan mereka merupakan garis terdepan untuk melawan corona, mengorbankan waktu mereka dengan keluarga, mengorbankan bahkan nyawa mereka demi negaranya, demi melindungi negara kita dari serangan virus corona. Karena itu kita harus menghormati jasa mereka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, di dislike saja. Dan kalau ada pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Silvan Egistian. Terima kasih.